Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Putri Dita Swandeli, NIM 25120211030. Dan saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa Asing, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Bengkale. Baik, seperti yang sudah banyak tersebar di internet, Desa Bengkale dikenal sebagai salah satu desa yang memiliki warga kolok atau penyandang tuli bisu yang telah lama hidup berdampingan dengan masyarakat. Namun, kali ini saya tidak hanya ingin mengenal warga kolok itu sendiri, tetapi saya ingin melihat bagaimana masyarakat Desa Bengkale memberikan kesempatan kepada mereka, yaitu warga kolok, untuk belajar, berkarya, dan menghasilkan kain tenunnya sendiri. Lalu, apakah kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap warga kolok di Desa Bengkale? Oleh karena itu, mari kita cari tahu bersama-sama. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program pemberdayaan ini, saya pun menuju ke tempat kegiatan kerajinan tenun di Desa Bengkale. Tempat ini menjadi salah satu wadah bagi warga kolok untuk belajar menenun, mengembangkan keterampilan, serta menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi. Melalui kegiatan ini, mereka diberikan kesempatan untuk terus belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, saya ingin melihat secara langsung bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, selama perjalanan menuju lokasi, saya menyusuri jalan-jalan yang ada di Desa Bengkale. Ketika memasuki kawasan desa, suasananya terasa begitu tenang dan nyaman. Di sepanjang perjalanan terlihat rumah-rumah warga yang tertata dengan rapi, pepohonan yang masih hijau, serta lingkungan desa yang bersih dan terawat. Kondisi tersebut memberikan kesan bahwa masyarakat di Desa Bengkale masih menjaga lingkungan dan kehidupan sosialnya dengan baik. Tidak hanya itu, beberapa warga juga tampak menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa, sehingga suasana desa terasa semakin hidup dan penuh kehangatan. Perjalanan menuju lokasi terasa menyenangkan karena lingkungan Desa Bengkale masih terlihat asri dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Suasana yang damai ini memberikan kesan bahwa kehidupan masyarakat di desa berjalan dengan harmonis. Nah, tidak lama kemudian, akhirnya saya tiba di tempat kegiatan kerajinan tenun yang menjadi tujuan liputan kali ini. Tempat ini biasanya digunakan oleh warga kolok untuk mengikuti kegiatan menenun sebagai salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada mereka. Disinilah mereka belajar membuat kain tenun melalui pendampingan dari pengelola, sehingga mampu menghasilkan karya yang bernilai ekonomi dan membantu perekonomian mereka. Oleh karena itu, saya berharap sekali dapat melihat secara langsung bagaimana proses menenun tersebut dilakukan. Namun, ketika saya tiba di lokasi, kegiatan menenun ternyata sedang tidak berlangsung karena para warga kolok sedang mengikuti kegiatan lain saat saya datang. Oleh karena itu, saya belum dapat menyaksikan secara langsung proses menenun yang biasanya dilakukan di tempat ini. Meskipun begitu, Bapak Pengelola dengan murah hati memberikan dokumentasi video kegiatan menenun yang dilakukan oleh warga kolok. Dari dokumentasi tersebut, saya melihat bahwa mereka mengikuti proses menenun dengan sangat baik hingga menghasilkan kain tenun hasil karya mereka sendiri. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tujuan pelaksanaan serta manfaat dari program pemberdayaan bagi warga kolok, maka saya akan berbincang langsung dengan beberapa narasumber yang ada di Desa Bengkale. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan menenun ini melibatkan warga kolok di Desa Bengkale, jadi di samping saya sekarang ada Bapak Ketut Kante selaku pengelola tempat tenun di Desa Bengkale. Sebelumnya terima kasih Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Oke, apa sih tujuan utama dari kegiatan ini Bapak? Jadi tujuan utama daripada kegiatan Plikmas itu adalah memberdayakan orang-orang tuli bisu. Itu tujuan utama. Nah, tapi tidak tertutup untuk kepada orang-orang yang normal. Itu program awal. Oke. Berarti menurut Bapak tantangan terbesar dalam menjalankan kegiatan ini itu apa, Pak?
Yang jelas karena menyangkut orang tuli bisu, satu sisi kita harus tahu karakter orang tuli bisu. Kemudian kita kan harus tahu bahasa isyarat. Ya. Kalau tidak mengerti bahasa isyarat, otomatis komunikasi yang susah. Tapi khusus untuk saya sendiri karena bisa berisyarat vokal, otomatis nyambung dengan baik dan program itu berjalan dengan baik sampai sekarang. Gitu ya. Nah, ceritanya. Oke, terima kasih Bapak. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak Putung Arjuna selaku Kadus Kajanan di Desa Bengkale. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah bersedia saya wawancarai pada hari ini. Jadi tanpa berlama-lama Bapak, saya ingin bertanya, menurut Bapak mengapa warga Kolok di Desa Bengkale ini perlu diberi kesempatan untuk berkarya? Contohnya seperti kegiatan menenun di Desa Bengkale ini, Pak. Ya, alasannya satu, dari kekurangan yang dia miliki, kita berikan kesempatan untuk mempunyai istilahnya karya hasil. Saat kedua bisa mendapatkan income atau penghasilan dari sana. Tuh. Nah, supaya kalau itu bisa setara kehidupannya dengan orang yang normal juga. Gitu. Jadi harapan Bapak ke depannya tentang kegiatan ini apa, Bapak? Kedepannya kita juga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk kedepannya tenun kolok ini bisa lebih luas lagi pemasarannya, supaya nantinya bisa apa yang nanti dihasilkan juga lebih banyak pendapatannya untuk kolok itu, biar lebih terkenal lah di mancanegara atau di desa, di kabupaten, di provinsi itu. Terima kasih atas jawabannya. Baik semuanya, di sini saya sudah bersama beberapa kolok yang ada di Desa Bengkale, dan hari ini saya mau mewawancarai salah satu kolok yang ikut kegiatan menenun di Desa Bengkale, yaitu Ibu Nyoman Pindu. Dan untuk mempermudah komunikasi kita dengan para kolok, di sini ada penerjemah yaitu Ibu Madesani. Pertama-tama saya ingin bertanya tentang sudah berapa lama mengikuti kegiatan tenun ini? Delapan tahun. Oke, 8 tahun. Yang paling disukai ketika menenun itu apa? Mau kerja setiap hari bikin samben supaya dapat duit beli beras, itu dia suka gitu. Kerja. Terima kasih jawabannya. Baik, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, saya melihat bahwa kegiatan menenun ini bukan hanya menghasilkan kain tenun saja, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga Kolok yang ada di Desa Bengkale untuk mengembangkan keterampilan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tentu mencerminkan nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena setiap warga di Desa Bengkale sudah dihargai tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan berkomunikasi. Selain itu, adanya kerjasama antar masyarakat dan pengurus desa dalam mendukung kegiatan ini menunjukkan semangat persatuan Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Program ini juga memberikan kesempatan kepada warga Kolok untuk berkarya dan memperoleh manfaat ekonomi melalui hasil tenun yang mereka buat sendiri. Hal tersebut tentu sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena setiap warga memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat beberapa tantangan. Salah satunya yaitu keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa isyarat, sehingga komunikasi dengan warga Kolok belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan upaya yang berkelanjutan seperti pelatihan bahasa isyarat serta pengembangan program pemberdayaan
agar kegiatan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat yang ada di Desa Bengkale. Baik, dari liputan kali ini, saya belajar bahwa kepedulian sosial tidak selalu diwujudkan melalui bantuan materi saja, tetapi juga dengan memberikan kesempatan kepada kelompok rentan seperti contohnya di sini, di Bengkale, yaitu warga Kolok, untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang sangat berarti bagi mereka. Program pemberdayaan melalui Kerajinan Tenun di Desa Bengkale menjadi salah satu contoh bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, saya berharap praktik baik ini dapat terus berkembang dan menginspirasi masyarakat lainnya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan juga masyarakat Desa Bengkale yang telah membantu proses liputan kali ini. Saya Dita dan saya ucapkan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.